Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sulardi dengan nomor NUPTK 1836 74 26 45 20 00 12. Saya bertugas sebagai tenaga kependidikan di program studi agroteknologi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 saya dipindahkan tugas ke program studi agribisnis, masih di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Pancabudi. Video ini dibuat sebagai bagian dari penyusunan dokumen penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT, terutama pada aspek pengajaran sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen. Di antara mata kuliah yang saya ampu adalah ilmu usaha tani perkebunan. Ditawarkan pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini termasuk bahagian dari disiplin ilmu agribisnis pertanian yang mengkaji cara mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk memperoleh keuntungan yang optimal dan keberlanjutan. Titik berat pembahasan terletak pada pengambilan keputusan baik dari sisi ekonomi maupun teknis pada tataran operasional usaha pertanian. Sebagai bentuk keterkaitan antara mata kuliah yang saya ampu dengan karya ilmiah yang saya membuat karya ilmiah berjudul The Response to Multifunctional Fertilizer and Crop Management Growth and Production of Kedelai Plant atau Glycine Max L. Perkuliahan ini mengajak mahasiswa mengalami konsep dasar serta cara memadukan lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen agar biaya produksi dapat ditekan serendah mungkin. Setelah itu, mahasiswa diajarkan cara menghitung biaya tetap, biaya variabel, penerimaan pendapatan bersih, dan titik impas. Pada pertemuan awal setiap semester, saya senantiasa memaparkan kontrak kuliah yang disepakati bersama antara saya sebagai pengajar dan mahasiswa. Untuk penilaian perkuliahan diambil dari etika 10%, tugas 10%, kuis 10%, dan untuk ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir semester 40%. Mahasiswa mendapat gambaran mengenai rangkaian topik yang akan dibahas sepanjang satu semester, sehingga capaian pembelajaran mata kuliah dalam perkuliahan ilmu usaha tani perkebunan meliputi yang pertama adalah pengantar dan kesepakatan perkuliahan atau kontrak kuliah, kemudian tentang konsep dasar usaha tani perkebunan. Yang kedua, riwayat dan perkembangan perkebunan di Indonesia. Yang ketiga, mengenali karakteristik tanaman. Yang keempat, penilaian faktor-faktor produksi. Kemudian yang kelima, menilai sistem usaha tani. Yang keenam, menghitung biaya dan penerimaan. Yang ketujuh, menyusun analisa usaha tani. Yang kedelapan, evaluasi pertama, yaitu ujian tengah semester. Kemudian yang ke-9, studi kasus analisis usaha tani perkebunan kelapa sawit. Yang ke-10, studi kasus analisis usaha tani perkebunan kopi. Kemudian yang ke-11, mengenali resiko usaha tani perkebunan. Yang ke-13, menyusun proposal. Yang ke-14, menelaah isu keberlanjutan. Yang ke-15, laporan proposal usaha tani perkebunan. Sedangkan yang ke-16, evaluasi secara keseluruhan di akhir semester, yaitu ujian akhir semester. Dalam penyampaian materi perkuliahan, ada beberapa pendekatan pembelajaran yang saya terapkan.
Yang pertama yaitu metode ceramah, yakni saya menerapkan penjelasan secara mendalam atas materi yang sedang dibahas. Yang kedua, sisi tanya jawab yang berpusat pada materi yang telah disampaikan dengan maksud membangun interaksi yang lebih hidup serta memperlancar komunikasi dua arah. Yang ketiga, diskusi kelas yang tidak sebatas membahas materi sedang dipelajari, melainkan juga mengangkat isu-isu perkembangan terkini yang masih relevan dengan bidang studi agribisnis. Pada sisi tanya jawab dan diskusi, saya menerapkan cara pemilihan mahasiswa secara acak untuk ikut berpartisipasi. Cara ini dipilih karena saya mempunyai keyakinan mahasiswa akan lebih terdorong untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin pada setiap pertemuan. Dengan demikian, mahasiswa juga terbiasa menyampaikan pendapat dan pandangan mereka, sehingga ikut menumbuhkan rasa percaya diri serta mengasah sikap kritis terhadap materi yang dibahas. Untuk keperluan evaluasi hasil belajar, selain juga tugas individu, saya juga memberikan tugas kelompok guna mengasah kemampuan mahasiswa bekerja sama di dalam tim serta meningkatkan kecakapan mereka berkomunikasi secara efektif dalam situasi kolaborasi. Berikutnya akan saya tampilkan cuplikan proses mengajar yang saya jalankan pada mata kuliah Ilmu Usaha Tani Perkebunan di ruangan kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah wa syukurillah. Untuk hari ini kita akan masuk kuliah yang ketiga, yaitu tentang karakteristik tanaman perkebunan atau tanaman pertanian. Namun sebelum kita mulai, supaya ada berkah dan materi yang disampaikan ini nanti bisa terserap, nah, kita berdoalah dulu ya. Oke, doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Untuk pertemuan ketiga tentang karakteristik tanaman pertanian atau tanaman perkebunan. Namun pada pertemuan sebelumnya tentang sejarah, ada yang belum paham pada saat itu atau ada yang perlu mau ditanyakan. Silakan kalau yang ada. Ada? Ya, silakan. Paham tentang inti dari tani perkebunan, bisa dijelaskan kembali? Oke, tentang PIR, iya, proyek inti rakyat, itu adalah salah satu program pada masa Orde Baru dulu, Bapak Presiden Soeharto dulu, ya, itu mengembangkan proyek inti rakyat yang tujuannya adalah untuk pemerataan dari masyarakat di sekitar kebun, ya, yang punya lahan, kemudian mungkin ada lahan di sebagian sekitar kebun itu dikelola, tapi rakyat nanti yang mengerjakan sampai dia panen, namun hasilnya dijual di perusahaan yang memberikan pendanaan inti rakyat. Karena tadi, jadi itu tentang inti rakyat atau PIR yang dikelola pada saat itu. Ada lagi? Kira-kira? Nggak ada. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Pertemuan yang ketiga tentang menganalisis karakteristik tanaman perkebunan tahunan dan semusim. Tahunan dan semusim. Kalau tahunan itu umurnya panjang, ya. Kalau semusim, ya seperti jagung. Dia setelah panen habis, ya. Terus kacang tanah, padi, setelah dia dipanen habis. Tapi kalau namanya tahunan,
Setelah dipanen dia tetap akan panen terus. Seperti kelapa sawit, ya, hasilnya dipanen ini panjang tahun, ya, panjang umurnya. Itu tentang perbedaan tanaman semusim dan tahunan. Latar belakang tanaman perkebunan memiliki peranan penting di dalam pembangunan ekonomi nasional. Terutama apa? Ya, sebagai penghasil devisa. Tadi udah kita sampaikan, termasuk diantaranya ada kelapa sawit, karet, tebu, dan sebagainya. Ya, kemudian sejenis tanaman perkebunan memiliki karakteristik morfologi, kemudian fisiologi, dan ekologi. Dan ini penting untuk kita dalami, karena untuk mengenal tanaman kita membudidayakan ini harus kita pahami. Karena apa? Ini adalah merupakan persyaratan untuk berkembangnya tanaman di sana. Ya, kita lanjut tentang nih, apa relevansinya Pak? Saya mahasiswa program studi agribisnis, kaitannya dengan materi karakteristik di sini. Materi karakteristik, ya, tanaman perkebunan memiliki relevansi yang kuat terhadap studi di bidang ilmu usaha tani agribisnis perkebunan, karena yang pertama itu dasar perencanaan usaha tani, merencanakan bagaimana kita membudidayakan tanaman perkebunan. Ada analisanya, makanya kita bisa menganalisa kira-kira rencananya seperti apa. Yang kedua, mendukung analisis teknis ekosistem. Teknisnya, ya, kalau iklimnya seperti ini, cocoknya tanaman apa? Karena tanaman tidak sembarangan kita dibudidayakan. Seperti tanaman kopi, umumnya dataran tinggi, ya, kan nggak mungkin ditanam dataran rendah. Hidup Pak, hidup. Cuman hasilnya, nah, kemudian berikutnya adalah landasan pengambilan keputusan agribisnis. Kita mau mengambil suatu perencanaan, kita udah bisa menentukan, ya, mengambil landasannya. Kemudian mendukung penerapan teknologi tepat guna. Tepat guna itu apa? Tepat waktu mau nanam di daerah mana, tepat memupuk, pupuk apa, ya, tepat waktu, kapan mau lakukan pemupukan. Nah, ini dia. Ini tentang perlunya tadi, relevansi kita. Karena apa? Kaitannya dengan usaha, biaya-biaya. Pengolahan tanah A, pengolahan tanah B, berapa biaya yang dibutuhkan. Inilah yang keterkaitan dengan bidang kita. Tuh ya, kita lanjut ya. Nah, ini merupakan karakteristik tanaman perkebunan. Cirinya apa? Karakteristik itu karakter. Kalau saya karakternya seperti ini ya, bulat, hitam, ya kan? Jalannya bisa dibaca, dari jauh itu Pak Sulardi. Kan begitu. Tapi tanaman juga mempunyai karakter. Ada yang daunnya lebar-lebar. Kalau kita dilihat dari morfologinya, daunnya lebar, batangnya menjulur tinggi, ada yang merambat, ya, ada yang seperti rumput-rumput jenisnya dan sebagainya, ya. Kemudian kalau dilihat dari segi fisiologi tentang proses fotosintesisnya. Fotosintesis itu merubah karbon dioksida dan air akan menghasilkan gula yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian adanya respirasi, penguapan. Kelebihan yang ada di dalam tanaman itu terjadi penguapan, atau dengan adanya terik matahari dia menguap sehingga terjadi kekurangan air. Ini ya, itu harus dipelajari. Kemudian ekologi. Ekologi itu adalah iklim. Di antaranya adalah ada masuk curah hujan. Kenapa curah hujan harus kita pelajari di situ? Kaitannya apa? Kita 80% di tubuh kita itu air. Tanaman begitu juga. Kalau kekurangan air,
pertumbuhan produksi pasti akan menurun. Berikutnya adalah ya suhu. Tanaman ada yang menghendaki suhu tinggi, ada yang rendah. Termasuk tanaman jagung. Dia menghendaki yang cahaya mataharinya itu tinggi, panas untuk pembentukan buah dan sebagainya. Sedangkan kopi dia menghendaki kelembapannya yang tinggi, daerah pegunungan, ya. Nah, itu yang dikehendaki untuk tanaman kopi. Jadi perlu kita mempelajari karakternya supaya kita jangan salah menanam. Itu, ya. Mempelajari karakter Pak Sulardi supaya jangan salah saya mau negur Pak Sulardi. Ya. Rupanya Pak Sulardi modelnya seperti ini, ciri khasnya seperti ini. Dia kalau ditegur pasti nanti marah, kan gitu kan? Jadi ini yang harus dikenal sama kita. Oke, ya. Selanjutnya ini membedakan karakteristik tanaman perkebunan. Membedakan. Yang pertama adalah ya, karakteristik tanaman perkebunan adalah ciri khas morfologis, ya, morfologis dan ekologis yang menentukan pertumbuhan hasil dan kualitas produk tanaman. Meliputi, kalau morfologi adalah bentuk batangnya, daunnya, cabangnya, dan sebagainya. Ini tentang morfologi, termasuk bunga, termasuk diantaranya adalah buahnya, kemudian akarnya, akar serabut atau akar tunggang. Ini dia tentang kalau kita lihat dari morfologinya. Kalau kita lihat dari fisiologinya, proses fotosintesisnya, respirasi, dan pembungaannya. Kemudian dilihat dari ekologinya adalah kebutuhan terhadap cahaya, suhu, curah hujan, dan sebagainya. Ini tentang pengertian dari karakteristik tanaman perkebunan. Ya. Untuk karakteristik tanaman perkebunan, ini ciri khas fisiologi, morfologi, dan ekologi yang menentukan pertumbuhan hasil dan kualitas produk tanaman. Jadi, ya kalau kualitasnya kita menginginkan supaya buahnya besar, ya, bobotnya lebih berat. Dan ini yang harus kita perhatikan semua. Kalau kita nggak kenal ini, kita salah. Jangan-jangan nanti tanaman kopi kita tanam di belakang rumah. Tumbuh Pak, tumbuh. Ya, tapi hasilnya tidak bisa kita tentukan karena memang bukan tempatnya. Itu. Kemudian coklat. Kita tanam di pegunungan. Tumbuh Pak, tumbuh. Tapi produksinya mereka itu membutuhkan cahaya yang penuh, walaupun tidak terlalu panas, kan gitu. Jadi untuk pembentukan dari coklat itu sendiri, ya makanya ini perlu untuk supaya hasil tanaman itu lebih baik, ya sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Berdasarkan siklus hidupnya, ya. Tanaman tahunan itu seperti kelapa sawit, ya, termasuk karet, termasuk kopi, ya, ini tahunan. Tadi udah kita ungkapkan di awal ya. Yang termasuk semusim tebu. Tebu kalau udah ditebang habis kan? Paling nanti dibiarkan tumbuh dari anakannya, tumbuh lagi sekali, udah itu potong habis. 3 kali panen dibongkar. Kalau kelapa sawit sampai 25 tahun. Ya, yang egrek aja bisa sampai kecapean. Tiap bulan egrek, tiap bulan kutip hasil. Kayak ini. Nah, itu dia menghasilkan dengan produksi harapannya yang maksimal. Itu dia. Ini tentang itu. Berdasarkan tujuan produksi, penghasil minyak. Nah, kalau yang menghasil minyak itu ada kelapa sawit. Apa lagi? Kelapa. Apa lagi? Jarak. Terus yang menghasilkan minyak
Apa? Kedelai. Jagung juga bisa menghasilkan minyak. Terus yang menghasilkan minuman, kopi, apa lagi? Teh, kakao. Nah, ini yang menghasilkan serat ada kapas, karet. Nah, ini berdasarkan pengolahan perkebunan rakyat, swasta, negara, dan koperasi. Berdasarkan pengolahan, mengolah kebun, ya, mengolah kebun. Berdasarkan dari pengolah kebun itu ada perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat itu dikelola oleh rakyat yang umumnya itu 2 hektar, 1 hektar, kan begitu kan? Nah, kemudian yang swasta perkebunan tapi swasta itu juga banyak, ya, biasanya bisa sampai ribuan hektar. Negara sepertilah PTPN, ya. Kemudian ada koperasi. Koperasi itu kumpulan dari masyarakat, kumpul-kumpul kita buka kebun, kan gitu, ya. Kalau kita lihat karakteristik berdasarkan jenis tanaman perkebunan, kelapa sawit dataran rendah. Jadi jangan salah, jangan ditanam ke dataran tinggi, ke gunung. Ya tumbuh tapi nggak menghasilkan. Dia menghendaki curah hujannya 2.500 sampai 3.500 mm per tahun. Kalau per bulan dibagi 12. Kalau per hari bagi lagi 30. Paling kebutuhannya sedikit, tapi harus ada. Kalau tidak ada, tanaman tidak sempurna. Makanya perlulah secara rata-ratanya seperti itu. Kemudian tanahnya harus subur, drainase itu harus lebih baik. Jenis tanah ada tanah handosol dan ultisol. Itu daerah Sumatera Utara umumnya itu. Termasuk lapot solid merah kuning. Nah itu, ya. Kemudian produksi. Dia berproduksi umumnya 25 tahun sampai 30 tahun. Lama kalau untuk perkebunan, tanaman perkebunan skala seperti kelapa sawit, ya. Dan ini siklus hidupnya 25 tahun. Tentang kelapa sawit. Beda lagi dengan tanaman yang lain, kopi, terus karet. Ya, ini bisa kita bedakan, ya, dari curah hujannya dan sebagainya. Nah, masuklah kita di kesimpulan dari pertemuan ini, pertemuan ketiga. Apa itu? Nah, menentukan kesesuaian lahan untuk tiap komoditas, masalah daerah atau lahannya. Kemudian membantu efisiensi penggunaan faktor produksi. Faktor produksi itu yang menentukan hasil. Apa itu? Ada pupuk, ada tenaga kerja yang bekerja, kemudian air tadi. Begini. Ini faktor dari faktor produksi. Dan ada lagi, ini contoh yang apa saja. Kemudian meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil. Produktivitas dan kualitas hasil. Ya, kalau kita sudah tahu tentang karakteristiknya, kita tahu kita budidayakan di mana, tentu kualitas ini akan lebih baik. Itu. Ya, kemudian ada mengurangi risiko kegagalan produksi akibat kesalahan penempatan tanaman. Kita udah tahu kok tanaman ini sebegini, ya, dia menghendaki curah hujan segini, dia menghendaki cahaya matahari ini. Kan kita tahu dia harus kita tanam di mana. Jadi ini pasti tidak akan mengalami kegagalan nantinya, kecuali ada bencana. Longsor, apalagi banjir, nih, ya. Kemudian menjadi dasar dalam analisis kelayakan usaha tani dan perencanaan investasi perkebunan. Kita mau buat perencanaan membuka kebun, ini salah satunya. Kalau kita udah mengenal, oh tanaman A karakternya seperti ini, saya membuat pengembangan perkebunan yang cocok tanaman apa dengan lahan saya di sini. Itu, ya, itu adalah dari kesimpulan yang kita dapatkan di sini. Oke, sampai pertemuan ini ada kira-kira yang kurang jelas untuk dipertanyakan? Silakan. Saya, Pak. Oke, ya. Baik, Pak. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan karakteristik tanaman. Jadi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwasanya karakteristik tanaman itu adalah ciri khas daripada morfologis, ekologis, dan juga fisiologis.
Jadi saya ingin penjelasan lebih lanjut Pak terkait dengan karakteristik tanaman yang sudah Bapak jelaskan tadi Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Si Rapi ya. Iya. Nah, sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, bahwa karakteristik itu tujuannya untuk mengenal ciri khas tanaman. Ya, ciri khas tanaman. Kalau kita sudah mengetahui ciri khasnya tanaman, ya, morfologinya seperti apa? Nah, itu. Oh, dia berdaun kecil-kecil misalnya. Kemudian batangnya lurus-lurus atau sebagainya. Kemudian akarnya seperti apa? Oh, ini cocoknya ditanam di daerah dataran tinggi. Karena apa? Dataran tinggi itu menghendaki kelembapan tinggi, tapi anginnya kencang. Supaya jangan terlalu banyak penguapan, respirasi, makanya tanaman ini cocok di tanaman dataran tinggi. Kan itu sifat dari tanaman tadi, kita tidak akan salah untuk menanamnya. Ya, itu Rapi ya. Ya, Oke, ada lagi yang lain? Ini, oh ya. Oh iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Kebun dan perkebunan, perbedaannya. Kalau kebun, semua yang ada di hamparan kita, baik belakang rumah mau apa itu semua kebun. Makanya ada yang tanya, Bapak di mana? Di kebun, walaupun belakang rumah, dia lagi korek-korek, mungkin membersihkan tanaman yang di belakang. Itu kebun, ya, memang kebun. Kalau perkebunan adalah tanah yang dibudidayakan tanaman pertanian, itu perkebunan. Itu ya, itu bedanya antara kebun dan perkebunan. Ada lagi kira-kira? Nggak ada. Kalau tidak ada, ini ada penugasan untuk minggu depan ya. Coba diselesaikan tugas ini ya, yang disampaikan melalui apalah? Melalui WA saja, WA group. Ya, ini diselesaikan. Ini tentang apa? Bandingkan karakteristik tanaman kopi dan kakao dari aspek morfologi dan fisiologi. Kopi dan kakao. Kopi tadi tumbuh di dataran mana? Tinggi. Kalau kakao di dataran rendah. Bandingkan itu. Korek lagi. Cari apa literatur, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ini. Ya, terus kemudian nanti dijawab, ditulis tangan, sampaikanlah ke grup. Ya, tuh. Yang kedua itu analisis kelayakan pengembangan tanaman sawit di daerah dengan curah hujan 2000. Kelapa sawit kan tumbuhnya 2.500 sampai 3.100. Ini 2.000. Nah, coba dianalisis nanti, ya. Kemudian yang ketiga, kelompokkan 5 jenis tanaman perkebunan berdasarkan kebutuhan ekologi, iklim, ya. Mau curah hujannya, cahaya mataharinya dan sebagainya. Kelompokkan. Ini ada 5 kelompok. Ya, paham ya? Paham ya. Oke. Jadi ini tugas ini nanti. Kalau yang sudah disampaikan dikabarin, Pak saya sudah kirim di grup ya. Oke, terima kasih pertemuan untuk hari ini. Kita sudahi ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan singkat mengenai cara saya mengajar mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya, dan semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.